Sore, teman-teman. Ah, kita hari ini kayak hari-hari Sabtu yang lainnya mau seminar kesehatan ya. Jadi untuk kita akan mengklasifikasiin, jadi setiap hari Senin itu training dan sharing, terus di hari Rabu itu LOP, nah di hari Jumat itu acara offline, mungkin nanti topiknya itu ada kadang-kadang LOP, kadang-kadang training, kadang-kadang sharing, talk show gitu banyak kan. Nah kalau kita hari Sabtu ini nih lebih ke arah tentang produk. Jadi kita hari ini mau seminar, ya bisa dibilang seminar kesehatan kan ya. Jadi seminar yang pembicaranya sendiri adalah seorang dokter yang pastinya sesuai dengan topik dan tema yang teman-teman udah lihat dari judulnya kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih rada dramatis sih sebenarnya judulnya. Harapan dari Laut Takara Kombu Fukoidan. Itu salah satu ingredient dari Utsukushi di mana banyak uji-uji klinis dan lain-lainnya itu tuh yang menunjukkan bahwa Takara Kombu itu terakhir itu ada yang uji klinis penelitian oleh siapa gitu saya lupa, itu yang tentang untuk HIV AIDS biar mencegah resiko tertular juga mungkin ya, sesuai dengan artikel yang ada dari mana ya kemarin itu saya lupa, ada artikel dari orang barat sih dia yang nemuinnya. Terus yang udah pasti mungkin dari EFC-nya itu yang untuk perbaikan sistem imun dan lain-lainnya. Yang pastinya itu sangat berfungsi untuk kita karena as in general sistem imun kan yang paling penting ya. Jadi penyakit apapun, virus apapun, apa segala macam semua pasti berhubungan dengan daya tahan tubuh. Oke, jadi kalau hari ini pembicaranya itu sendiri adalah Dokter Susi yang pasti teman-teman semuanya udah kenal ya, udah tahu karena udah lumayan sering juga bawain acara. Jadi ini bentar. Nah, oke. Jadi ini udah ada Dokter Susi yang akan sharing ke teman-teman semua, yang akan bantuin kita juga untuk dapat ilmu baru tentang Takara Kombu Fukoidan. Dalam hal ini mungkin kita ngomongnya lebih ke arah produk Utsukushi ya. Jadi ini sudah hadir. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore semuanya. Ya, Salam dokter kayaknya lagi di jalan sehat nih, dok. ya. Iya, saya itu harusnya tadi ada jadwal operasi itu jam 4 ya, tapi ternyata dikabari maju jadi jam 3. Jadi ini saya masih dalam perjalanan, tapi tidak apa-apa, nanti sembari kita dalam perjalanan kita mulai saja, tidak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih, dokter Susi. Oke, jadi mungkin bisa langsung dimulai aja, dok, topiknya biar nggak Ya, ya. membuang waktu yang Baik, berharga. selamat sore semuanya. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu kandungan di dalam usukusi, yaitu fukoidan terutama ya. Jadi kita tahu bahwa usukusi itu mengandung salah satu produk dari alga, yaitu alga yang bernama Takara kombu. Ya, Takara kombu ini merupakan salah satu alga, yaitu salah satu jenis brown alga yang mengandung kandungan, salah satunya adalah fukoidan. Nanti kita bahas bersama-sama apa itu fukoidan dan bagaimana manfaatnya untuk penderita kanker terutama ya. Nah, jadi fukoidan itu saat ini diketahui mempunyai banyak manfaat, terutama untuk penderita kanker ya, di mana fukoidan ini dimanfaatkan salah satunya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja dari obat kanker yang sudah ada saat ini gitu ya. Jadi untuk nano partikel ya, jadi semacam obat yang dia untuk targeting terapi gitu ya. Jadi untuk agar obat itu menuju tepat pada sasarannya.
Nah, kemudian yang kedua, dia juga mempunyai sifat anti kanker. Jadi walaupun pemanfaatannya itu salah satunya untuk melapisi obat kanker gitu ya, tapi juga dia punya efek salah satunya adalah anti kanker itu sendiri ya. Di mana nanti mekanisme kerjanya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian juga sebetulnya bukan hanya untuk anti kanker ya, tapi juga ada efek imunostimulasi yang ini juga akan bermanfaat bagi penderita kanker terutama, dan juga efek seperti misalnya mencegah dari komplikasi ya. Jadi para penderita kanker ini kan mempunyai kerentanan terhadap komplikasi juga ya dari kanker itu, misalnya darahnya lebih cepat membeku begitu ya. Nah, maka fucoidan ini juga punya efek mencegah komplikasi seperti pembekuan darah dan juga mencegah metastasis. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang sumber-sumber dari fucoidan. Ya, sumber fucoidan sebetulnya banyak sekali ya, akan tetapi paling banyak ada pada alga laut ya. Jadi alga laut ini merupakan sumber bahan alam yang diketahui banyak sekali manfaatnya. Ada 9.000 spesies ya. Di situ ada brown algae, ada red algae, ada green algae gitu ya. Dan seperti Takara kombu ini masuk dalam golongan makroalga yang kaya dengan polisakarida, mineral, vitamin ya, kemudian substansi biologis yang dia bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fucoidan itu adalah salah satu kandungan dari algae berupa polisakarida. Ya, polisakarida kalau kita kenal ya, kalau di dalam beberapa produk makanan yang banyak terutama adalah pada tebu, misalnya kita gunakan untuk gula gitu ya, itu polisakarida juga ya. Nah, di sini dalam ganggang juga ada namanya fucoidan. Nah, sebetulnya produk laut itu yang bisa kita manfaatkan selain fucoidan ada banyak sekali. Yang sekarang ini juga sedang banyak diteliti adalah kitosan ya, kitosan. Nah, di mana kita tahu bahwa kitosan ini juga merupakan salah satu hasil turunan dari marin peptida yang dia juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fucoidan itu punya efek antioksidan, antiinflamasi, anti cancer ya, juga digunakan untuk tissue engineering ya. Kemudian bersifat antikoagulan. Nah, kalau kitosan ini banyak pada kerang-kerangan ya, pada sesuatu yang keras seperti misalnya cangkang dari udang itu juga ada ya. Nah, itu dia bersifat antidiabetik, antimikrobial, koadesif, wound healing, analgesik, dan cenderung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet ya, pengawet makanan yang dia low toxicity. Nah, jadi produk-produk laut itu banyak sekali, apalagi di Indonesia sebenarnya kan sangat banyak ya potensi lautnya ya. Di sini ada green algae, brown algae, red algae, lalu juga dari crustacea dan juga dari hewan-hewan laut ya. Nah, fucoidan ini merupakan sulfated polisakarida yang diisolasi dari ganggang coklat dan juga dari intervertebra laut. Ya, ini bentuk molekulnya, kemudian beberapa contoh sumbernya gitu ya. Nah, untuk penderita kanker, fucoidan ini bermanfaat meningkatkan imunitas terutama sel NK, mencegah metastasis, meningkatkan efek terapi dari kemoterapi, meningkatkan kematian sel kanker, mencegah tromboemboli dan pembekuan darah. Nah, ini beberapa efek biologis dari fucoidan yang sudah direview oleh beberapa peneliti, yaitu contohnya di sini oleh Kiselevsky ya, ini yang terbaru ini ya. Jadi efek biologisnya itu salah satunya adalah
mencegah pertumbuhan dari kanker itu, ya, mencegah terutama pembentukan pembuluh darahnya, ya. Nah, sedangkan efek-efek yang lain mempengaruhi tadi imunitas, ya. Jadi tidak secara langsung ke sel kankernya, tapi dia mempengaruhi imunitas, ya, mempengaruhi pembuluh darah, di mana dia mencegah koagulasi dan trombosis, sehingga penderita kanker ini lebih tahan terhadap komplikasi, ya. Jadi lebih tidak mudah untuk mengalami komplikasi tromboemboli, ya, atau pembekuan darah, dan juga dia bersifat meregenerasi sel-sel darah, terutama ketika misalnya penderita kanker itu mendapatkan terapi kemoterapi, ya, sehingga diharapkan sebenarnya fucoidan ini juga menurunkan efek samping dari kemoterapi, ya. Jadi dalam penelitian-penelitian klinis fucoidan ini digunakan bersama dengan obat-obat kemoterapi yang sudah diberikan kepada pasien-pasien secara standar selama ini, ya. Nah, akan saya jelaskan lebih detail di sini, ya, di mana mekanisme anti kanker dari fucoidan itu menurut beberapa penelitian terjadi melalui efeknya terhadap sinyal-sinyal baik sinyal pertumbuhan dari sel kanker itu, siklus sel, ya, siklus sel itu semacam siklus dari perkembangan sel, gitu, ya. Kemudian juga kematian sel. Jadi dia meningkatkan kematian dari sel kanker. Nah, ini beberapa studi hasil penelitian baik itu dilakukan pada secara sel, ya, pada sel, ya, sel kanker secara laboratorium, gitu, ya, secara in vitro namanya. Kemudian juga ada penelitian pada hewan coba, pada beberapa model hewan coba kanker, dan beberapa sudah diteliti juga secara klinis, ya, pada beberapa tipe kanker. Nah, ini mekanismenya ada berbagai macam, sumber fucoidannya sendiri yang dipakai juga berbagai macam, ya. Jadi tidak hanya seperti Takara kombu, ya, tapi ada berbagai macam alga yang diteliti, dan banyak hasilnya yang memuaskan, ya. Jadi hasilnya memang menunjukkan bahwa fucoidan ini sangat potensial, ya, untuk dikembangkan menjadi terapi kanker, ya, sebagai terapi tambahan pada pengobatan kanker yang sudah ada. Ya, di sini penelitiannya bisa dibaca nanti. Kemudian ini juga penelitiannya, jadi pada jenis-jenis kanker terutama yang banyak kita dapatkan sekarang ini di dunia, ya, prostat, ya, kalau laki-laki, ya, kemudian pada perempuan juga dilakukan pada kanker payudara, kanker paru, ya, kemudian juga kanker serviks. Nah, ini contoh beberapa penelitian pada kanker yang jenis-jenis kanker yang resisten terhadap kemoterapi, ya, yang direview oleh Reyes et al. Di mana banyak jenis fucoidan, ya, sumber fucoidannya juga banyak jenisnya. Di situ sudah diteliti dapat mencegah metastasis melalui berbagai macam mekanisme yang diketahui dari baik studi secara in vitro maupun in vivo. Jadi dia mencegah metastasis dengan melalui pengaruhnya terhadap sinyal-sinyal dan juga pengaruhnya pada kemampuan sel kanker sendiri, ya, untuk bermetastasis, ya, baik dengan cara meningkatkan tadi pembuluh darahnya, ya, kemudian mencegah perubahan dari sel kanker itu menjadi bentuk lain yang lebih bermetastasis, ya. Jadi sel kanker itu mempunyai kemampuan untuk berubah, ya, menjadi sel yang dia lebih mudah untuk metastasis, ya, yang disebut kemampuan epithelial and mesenchymal transition, ya. Jadi ada transisi, dia berubah dari satu macam sel menjadi sel lain yang dia mudah untuk bermetastasis. Nah, fucoidan ini mampu menghambat itu, ya. Selain itu dia juga menghambat gerak dari sel kanker itu, kemudian juga menghambat produksi enzim yang mempercepat gerak dari sel itu untuk bermetastasis, ya.
Nah, ini beberapa contoh penelitiannya, dan juga ada banyak penelitian klinis juga yang menunjukkan bahwa potensi fucoidan untuk dikembangkan menjadi pengobatan tambahan bagi penderita kanker ini sangat-sangat besar ya. Jadi ini contohnya pada jenis fucoidan yang dihasilkan oleh beberapa spesies ganggang ya. Ada Undaria pinnatifida ya, lalu ada macam-macam di sini, nanti bisa dibaca. Dan di sini memang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini sudah banyak membuktikan bahwa penggunaan fucoidan bisa dikombinasikan ya dengan pengobatan yang sudah ada dan bersifat sinergi, walaupun penelitian-penelitian ini masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena ternyata fucoidan ini ada beberapa bentuk yang hasilnya belum konsisten karena metode ekstraksinya ya. Jadi ada beberapa metode ekstraksi yang memang dibutuhkan agar fucoidan ini lebih berdampak lebih baik ya, karena beberapa ekstrak mungkin tidak melalui pembuatan yang sangat sesuai ya, dan beberapa jenis kanker ternyata responnya juga berbeda-beda ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana mekanisme fucoidan mencegah metastasis ya. Jadi pada beberapa tipe kanker, fucoidan itu menghambat proses metastasis ya. Jadi melalui hambatannya tadi mencegah perubahan bentuk ya dari sel epitel menjadi mesenkim yang disebut sebagai epithelial and mesenchymal transmission ya, kemudian mencegah migrasi, invasi dan proses NET. Nah, kemudian juga menghambat sinyal-sinyal ya, seperti misalnya sinyal pertumbuhannya ya, lalu pembuatan pembuluh darah yang diperlukan oleh kanker itu untuk membesar itu dihambat ya. Kemudian sinyal-sinyal yang mempengaruhi perkembangan dan juga lingkungan di sekitar sel kanker yang dia meningkatkan perkembangan kanker, misalnya karena ada peradangan di situ gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini fucoidan ini punya sifat anti radang ya, karena kalau sel kanker itu berada pada lingkungan yang pro peradangan, yang meradang, maka dia akan tumbuh subur. Kemudian dia juga menghambat enzim yang diproduksi oleh sel kanker ya untuk bermetastasis ya, namanya enzim MMPS ya. Kemudian menghambat juga regulasi atau pengaturan pertumbuhan ya, melalui pengaruhnya terhadap materi genetik ya, yang dia berukuran sangat kecil ya, yang berukuran mikro, maka disebut mikroRNA ya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi dengan menghambat beberapa sinyal ya, contohnya di sini adalah misalnya di sini sinyal pertumbuhan yang melalui jalur sinyal TGF-beta, kemudian juga beberapa jenis fucoidan ini menghambat perkembangan pembuluh darah dari kanker itu ya, melalui hambatannya pada VEGF ya, kemudian juga menghambat produksi enzim ya, dia nanti akan menyebabkan sel kanker mudah bermetastasis. Nah, ini juga ternyata fucoidan itu dia juga bersifat mempengaruhi usus ya. Kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi akar masalah pada penderita kanker yang meningkatkan perkembangan kanker itu sendiri adalah karena adanya dysbiosis pada usus. Nah, ternyata fucoidan sebagai polisakarida, dia akan berfungsi seperti prebiotik ya. Jadi dia akan meningkatkan perkembangan dari bakteri-bakteri baik, dan hal ini akan mencegah perkembangan kanker. Dan ini sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa fucoidan itu mencegah kolorektal karsinogenesis ya, jadi
pada beberapa penelitian ya. Nah, selain itu juga kemampuannya dalam memodulasi sinyal-sinyal yang jalur sinyal yang mempengaruhi otak ya, karena kita tahu bahwa penderita kanker itu salah satu yang mempengaruhi derajat kesehatannya adalah karena stres ya, karena depresi gitu ya, dan mungkin juga hal itu berkaitan dengan penurunan produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood ya di dalam usus ya, karena kita tahu bahwa usus kita itu adalah the second brain ya, maka dengan cara meningkatkan sesuatu yang meningkatkan bakteri baik yang tentunya akan mempengaruhi produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood kita ya, sehingga kita mungkin lebih bahagia begitu ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, jadi kalau kita menghadapi penyakit kanker, hal yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan mental ya, karena kanker ini adalah penyakit yang sangat kompleks yang mempengaruhi bukan hanya kesehatan tubuh kita ya, akan tetapi juga stres yang berkepanjangan ya, yang bisa menyebabkan kita bukan bertambah membaik ya, dan itu akan mempengaruhi pengobatan juga ya. Maka dengan harapan ini akan juga mempengaruhi kesehatan otak, maka potensi dari buku edan itu sangat besar sekali ya. Nah, selain itu ya, buku edan ini juga punya efek antivirus ya. Beberapa kanker kita ketahui berhubungan dengan karsinogenesis yang dipicu oleh beberapa virus ya. Contohnya kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring itu dia berkaitan dengan beberapa virus seperti HPV ya, kemudian juga virus Epstein-Barr virus. Kemudian juga beberapa kanker di organ reproduksi ya, seperti di serviks itu juga berkaitan dengan virus. HIV itu juga berpotensi untuk menjadi kanker ya. Biasanya para penderita HIV karena sistem imun yang menurun itu juga akan lebih rentan untuk mengalami keganasan atau penyakit kanker pada terutama pada jaringan kulitnya ya. Nah, untuk mencegah hal itu, maka sebetulnya buku edan ini sangat bermanfaat juga untuk orang-orang yang kita ketahui dia menderita HIV ya, karena HIV kita tahu dia merupakan virus yang bersifat menyerang sistem imun ya. Nah, ini contohnya ya, penelitian pada HIV, kemudian nah, ini juga penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan memperbaiki usus ya, karena kita tahu bahwa usus itu adalah sumber banyak penyakit ya, dan rata-rata kalau kita gali riwayat pola makan ya, kemudian riwayat dari gejala-gejala sebelum menderita kanker, para penderita kanker itu biasanya punya masalah pada saluran cerna ya. Nah, fukoidan ini ternyata memperbaiki keutuhan dinding usus ya. Jadi fukoidan ini selain dia punya efek terapi tadi macam-macam ya, anti kanker, menghambat metastasis, juga memperbaiki dinding usus, memperkuat dinding usus sehingga usus itu tidak mengalami kebocoran ya. Kita tahu bahwa kebocoran pada usus itu di tingkat mikroskopis ya, di tingkat mikroskopis bisa memicu endotoksemia. Endotoksimia itu seperti kita keracunan terus-menerus ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam usus akhirnya akan meracuni kita kalau kita mengalami leaky gut atau kerusakan atau kebocoran pada dinding usus. Halo dok. Ya, Sorry dok, gimana? mungkin bisa di-share aja dok slide-nya ke saya bantu yang share nih. Apa? Nggak bisa berubah apa? Ini nggak berubah soalnya. Apa mau Oh, diulang coba? sebentar saya ulang ya. Saya Oke ulang dok. berbagi ya. Berhenti di mana ini berarti tadi? Berhentinya sih di satu ya ini dari awal. Oh, ya Allah, ya sebentar. Oke Ini dok. memang saya dari dulu
masalahnya sepertinya sering berhenti begitu karena saya ganti laptop ini ceritanya. Ya, Oke, sebentar nggak ya. apa-apa dok. Yes. Jadi ini tadi sampai mana? Ini kelihatan ya, berubah ya. Kelihatan, ini slide 2 sekarang ya dok ya? Ya, slide 2. Nah, ini slide slide ketiga. Slide ketiga kelihatan? Kelihatan, oke. Kalau saya ubah, berubah nggak? Belum muncul dok. Belum muncul. Yes. Saya hentikan berbagi dulu ya. Saya ulangi. Oke. Ah, coba saya slideshow. Kelihatan berubah nggak? Eh, belum kelihatan dok. Oh, berarti masalahnya kalau saya slideshow ya. Berarti nggak usah saya slideshow? Gimana? Boleh di iniin dok, mungkin di zoom out sedikit, itu kan 119. Mungkin di 100 Ya, aja kayaknya. oh ya, 100. Sudah kelihatan ya? Oke. Kelihatan dok. Ya. Nah, ini tadi slide ke 5 ya, jadi tentang macam-macam alge. Nah, lalu ini tentang kapan dia diisolasi dan sumber-sumbernya ya. Nah, ini manfaat dari fukoidan ya untuk menderita kanker, efek biologisnya tadi ya. Jadi ada efek langsung yaitu dia mempengaruhi pertumbuhan dari kanker dan juga mempengaruhi pembuluh darah yang memberi makan terhadap kanker itu ya. Lalu efek tidak langsungnya adalah dia mempengaruhi sistem imun ya, kemudian microenvironment ya, lingkungan mikro di sekitar dari sel tumor itu ya, jadi mempengaruhi sinyal-sinyal peradangan yang meningkatkan pertumbuhan kanker itu. Nah, lalu juga menghambat komplikasi tromboemboli ya. Jadi kalau penderita kanker itu biasanya darahnya akan mudah membeku. Nah, ini dia menghambat pembekuan darah ya. Kemudian meningkatkan hematopoiesis. Jadi kalau pada penderita kanker itu apalagi yang dia kankernya itu dia menyerang beberapa sel darah gitu ya, maka sel darah ada yang menurun. Nah, pada kondisi ini dia meningkatkan hematopoiesis ya, dan ini akan bermanfaat pada orang-orang yang diberi kemoterapi ya. Dengan pemberian fukoidan diharapkan efek samping kemoterapi terhadap sel-sel normal kita itu menjadi berkurang ya, sehingga harapannya setelah kemoterapi ya dia tidak akan mengalami penurunan dari sistem imun dan juga tidak mengalami anemia. Nah, ini beberapa mekanismenya tadi ya. Jadi bagaimana fukoidan itu mempengaruhi sel kanker tadi ya, dengan cara menghambat progresi, proliferasi ya. Proliferasi progresi itu berarti pertumbuhannya ya. Jadi membesarnya kanker. Nah, sinyal-sinyal yang dipengaruhi ini bersifat membesarkan kanker, tapi dengan adanya fukoidan maka itu akan dihambat ya. Nah, demikian juga dia mempengaruhi kemampuan sel membelah diri ya, menghambat sel kanker itu membelah diri. Nah, lalu juga menghambat eh, apa beberapa sinyal yang meningkatkan perkembangan dari kanker dan juga meningkatkan kematian sel ya, kematian sel kanker yaitu melalui meningkatkan apoptosisnya. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ini kita lihat banyak sekali pada beberapa jenis kanker ya, ada limfoma ya, kemudian ada eh, kanker hati ya, kanker payudara, leukemia ya, kanker usus besar, kemudian kanker paru, kemudian juga pada kanker prostat ya, kanker vesika urinaria atau kanker kandung kemih ya. Nah, ini bukti-bukti penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan juga mencegah metastasis ya, karena
salah satu yang mematikan ya itu adalah metastasis kanker ya, maka di sini fucoidan ini terbukti bisa mencegah metastasis melalui berbagai mekanisme ya. Kemudian ini penelitian yang lain juga ya. Nah, fucoidan untuk penelitian klinis itu juga sudah banyak diteliti ya, dikombinasikan dengan pengobatan standar yang sudah ada ya, walaupun hasilnya bervariasi ya, akan tetapi secara umum itu menunjukkan potensi manfaat klinis dari fucoidan ya. Dan kalaupun ada penelitian yang tidak membuahkan hasil, itu biasanya berkaitan dengan banyak faktor, terutama juga salah satunya karena metode ekstraksi dari fucoidan itu ya. Nah, mekanisme fucoidan mencegah metastasis ini ada beberapa macam ya. Jadi dengan cara satu, menghambat proses tadi perubahan dari sel yang dia bersifat lebih tidak bisa bermetastasis menjadi sel yang mudah sekali bermetastasis ya. Namanya perubahan epithelial mesenchymal transition ya. Kemudian juga menghambat migrasi, menghambat invasi ya, dan dia mampu mempengaruhi sinyal-sinyal yang meningkatkan metastasis ya. Contohnya sinyal TGFR atau TGF beta ya, ini sinyal perkembangan dari pembuluh darahnya ya, VEGF ya, kemudian sinyal peradangan tadi, karena peradangan juga akan meningkatkan pertumbuhan dari kanker ya. Selain itu juga dia mempengaruhi produksi enzim dari sel kanker itu yang dimana kalau ada enzim itu banyak maka bisa memicu metastasis ya. Nah, ini secara skematik bagaimana metastasis itu dihambat ya dengan fucoidan, dengan beberapa hambatannya kita lihat pada garis-garis yang di situ berwarna merah yang tumpul ya. Kita lihat di sini fucoidan dari beberapa jenis spesies tumbuhan laut, di mana mekanismenya adalah salah satunya menghambat sinyal pertumbuhan ya, yaitu dengan menghambat TGF beta dan TGFR ya. Kemudian menghambat perkembangan dari pembuluh darah yaitu dengan menghambat jalur sinyalnya. Kemudian juga dia bersifat menghambat enzim. Nah, ini tadi beberapa penelitian-penelitian membuktikan pengaruh fucoidan pada dinding usus ya, dan juga pada mikroflora usus ya, sehingga fucoidan ini berfungsi juga sebagai prebiotik ya, yang meningkatkan bakteri baik. Nah, lalu juga mempunyai efek antivirus ya. Ini contohnya pada HIV/AIDS ya. Kemudian meningkatkan kerapatan dari dinding usus ya, sehingga dia menjaga tubuh kita ini mengalami endotoksimia atau keracunan secara terus-menerus ya, karena apa yang kita makan ya, karena peradangan yang terjadi dalam usus kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan bila ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita mulai tanya jawab dulu ya sebentar. Ya. Untuk pencegahan kanker sebaiknya berapa saset untuk eksekusinya, Dok? Mungkin untuk cegah aja, mungkin nggak ada. Kita bilang 2 contoh lah, Dok. Mungkin kalau yang dari nggak ada riwayat keluarga dan lain-lain, atau satunya mungkin ada riwayat di keluarganya, mungkin garis keturunannya ya, mungkin entah itu orang tua atau apa gitu-gitu loh, Dok. Ya. Baik, jadi rata-rata kalau dari penelitian itu memang kalau untuk pencegahan hanya 1 kali sehari ya, sebelum kita tidur gitu ya. Ya tergantung dari faktor-faktor risiko kita gitu ya. Kalau kita
faktor risiko dan juga gaya hidup ya. Kita harus perhatikan juga kalau kita misalnya kok wanita karir gitu ya, wanita karir, kemudian kita punya riwayat keluarga yang mungkin banyak menderita kanker, kemudian gaya hidup kita juga cenderung lebih banyak di luar rumah ya, sehingga kalau kita wanita pekerja, wanita karir itu biasanya kan lebih sering di kantor ya, jadi berangkat pagi, pulang malam, tidur juga kemalaman gitu. Nah, maka kita harus lebih mengkonsumsinya secara rutin dan kalau seperti saya ya, seperti saya karena saya ada riwayat kanker, kemudian punya penyakit juga yang mengenai sistem imun sehingga saya konsumsi rutin tuh 2 kali sehari. Ya, jadi eh, pagi sebelum saya sarapan ya, kemudian bangun tidur sebenarnya, bangun tidur dan malam hari sebelum tidur gitu. Nah, kalau kita punya penyakit ya kita sudah menderita kanker tentunya kita bisa tingkatkan ya karena ini adalah sifatnya kan dia makanan fungsional ya, makanan fungsional di mana dia tidak ada efek samping ya. Jadi kalau memang kita sudah menderita kanker, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 3 kali sehari ya. Tapi berikan pada saat lambung kosong. Nah, lambung kosong itu pada intinya bisa kita ambil 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Ya, tinggal kita pilih salah satu ya. Oke, itu berarti kalau tadi yang untuk ada riwayat mungkin dari keluarganya itu ada riwayat kanker juga, tinggal ditambahin takarannya mungkin ya dok ya? Ya, kalau untuk riwayat penderita kanker memang kita harus lebih ini ya, lebih hati-hati ya kan. Tapi sekali lagi lihat pola hidup sama pola makan kita ya. Seperti kita yang punya riwayat itu kita harus juga melihat pola makan dan pola hidup sehingga usuk-usuk dan subarasi ini dikonsumsi bukan sebagai ini ya, sebagai satu-satunya ya, tapi tetap kita harus mengelola pola makan dan pola hidup kita ya. Oke, ini apa tadi kalau untuk kanker serviks yang udah mengalami pendarahan setiap hari, apakah hanya cukup dengan SUBA atau UTSU aja? Mungkin ini pertanyaannya saya ganti dok, biar kita untuk bisa menjawab semua ya dok ya. Jadi kalau untuk mungkin cancer, kita kan cancer ada banyak macam ya. Maksudnya cancer ada yang sudah parah, ada yang masih baru awal dan lain-lain, banyak stadiumnya. Nah ini untuk yang udah pendarahan setiap hari, apakah mungkin cukup dengan satu produk aja? Jadi ataukah harus dua-duanya? Jadi mungkin juga pertanyaan simpelnya, kalau saya kanker nih, mau parah atau nggak parah, apakah saya cukup dengan konsumsi SUBA atau konsumsi UTSU aja, atau saya harus kombinasi dua-duanya? Ya, jadi kalau anjuran saya karena di sini ada 2 komponen yang mungkin tidak ada pada masing-masing gitu ya. Jadi kita kombinasikan akan lebih baik ya karena seperti SUBA itu salah satu yang bermanfaat di situ adalah stem cell-nya ya, yang kandungan dari stem cell ya, bukan stem cell-nya tapi kandungan dari stem cell-nya itu ya. Jadi untuk regenerasi terutama karena kalau pada penderita kanker sangat mungkin sekali apalagi kalau di kemo ya itu ada sel-sel normal yang akan terpengaruh ya sehingga dengan mengkombinasikan ini tentunya perbaikan sel itu akan lebih baik ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin kan pertanyaannya ini kan gini, cancer itu kan ada banyak banget jenisnya ya. Jadi ini yang kita bahas ini mungkin nggak bisa semuanya, karena kan kalau satu-satu kasihan nanti ada pertanyaan mungkin yang lainnya ya, tetap dengan tema cancer, cuman ada mungkin pertanyaan lainnya gitu kayak nggak kejawab. Jadi kalau untuk cancer itu sebenarnya nggak ada beda ya dok ya sebenarnya ya. Jadi kayak kita konsumsi mau cancer apapun itu atau mungkin kita mau cegah kan kita nggak tahu ya cancer apa yang akan datang ya sebenarnya ya. Cuman kalau kita mau cegah itu kan sebenarnya in general sama nggak sih dok? Maksudnya kayak untuk takarannya sebenarnya sama kan ya?
Ya, kalau pencegahan sih ya kita sama aja ya, tapi untuk terapi mungkin perlu kita lihat respon ya. Kita lihat respon dan memang ada kalanya beberapa jenis kanker itu sangat sensitif dengan sinyal-sinyal hormonal ya. Maka terutama untuk kanker-kanker yang dia sensitif dengan hormon kita perlu hati-hati memang ya. Jadi evaluasi dosis itu sangat penting ya karena kanker itu terutama kalau yang dia sensitif dengan hormon seperti saya kanker payudara jenis tertentu ya, kemudian kanker seperti endometrium ya, kemudian kanker ovarium. Nah, itu kita perlu perhatikan juga sensitivitas dari hormon itu karena eh, seperti SUBA itu salah satunya dia mempengaruhi yang namanya insulin insulin growth factor yang pada beberapa orang memang perlu kita perhatikan ya. Jadi itu ibarat eh, apa ya? Ya ini sama-sama makanan ya dan beberapa makanan yang meningkatkan insulin growth factor itu perlu kita perhatikan juga dampaknya terhadap pertumbuhan dari kanker ya. Nah, maka penting sekali adanya evaluasi yang didampingi oleh konsultan ya. Jadi jangan melepaskan ya konsultasi dengan dokter ya. Oke, oke dok. Ini juga ada pertanyaan bagus nih. Kalau untuk cancer, kita bilang in general lah cancer. Berapa jeda waktu yang baik untuk konsumsi UTSU dan SUBA setelah menjalani injeksi obat atau kemoterapi? Ya, jadi pada prinsipnya dia bersifat sinergi sebetulnya. Jadi tidak perlu jeda sebetulnya kalau sinergi ya. Eh, akan tetapi seperti saran saya ya karena ini targetnya adalah pada usus ya. Maka konsumsinya sebaiknya adalah ketika lambung kita kosong ya. Dan itu juga untuk mencegah supaya benar-benar apa ekstrak itu dia berkembang apa bukan ekstrak apa bakteri ya bakteri karena ini ada bakterinya ya. Jadi ada probiotiknya bakteri itu memang dia akan tumbuh di usus gitu. Karena kan ini kan produk berbakteri dan produk berbakteri itu salah satu efek manfaatnya itu adalah bila dia mampu hidup dengan baik di usus gitu ya. Itulah mengapa seperti usus itu dilapisi dengan yang namanya liposom ya. Jadi dia kalau kita aduk dengan air dingin kan jadi kurang bisa larut ya karena dia mengandung lapisan liposom yang dia bersifat melindungi dari pH asam dari lambung ya dengan harapan supaya bakteri itu nanti tidak mati oleh asam lambung ya dia bisa hidup di usus besar gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan produk berbakteri baik itu penting kita perhatikan ya. Makanya itulah kenapa selalu dianjurkan juga mengkonsumsi prebiotik ya, walaupun dalam usukusi ada ya fukoidan itu prebiotik ya, akan tetapi kita tetap membutuhkan makanan yang berserat ya, karena untuk kerja bakteri baik itu membutuhkan prebiotik ya, maka kenapa selalu saran saya konsumsi sayur, buah itu paling tidak sehari 3 mangkok ya. Kalau tidak bisa ya konsumsilah serat pangan yang cukup ya contohnya dari jeruk ya kalau nggak bisa makan sampai 3 mangkok sayur gitu apalagi itu sampai 5 macam ya sehari paling tidak kita makan jeruk tapi seratnya tetap ditelan ya jangan hanya mengambil airnya ya tapi karena kebutuhan kita adalah serat kalau makan jeruk seratnya juga ditelan dan paling tidak 3 jeruk sehari ya. Oke, ini ada yang tanya, apakah ada nama lain fukoidan? Brown algae gitu, something. Saya lagi itu pernah ini rumput laut coklat juga, itu Takara kombu itu. Ya, jadi fukoidan itu kandungan zat Di aktif dalam ya rumput laut coklat. algae ya salah satunya ya. Kalau yang lainnya tentunya bukan hanya fukoidan ya ada
mineral ya. Kalau kita mengkonsumsi produk laut itu seperti alga itu pasti ada kandungan mineral, ada kandungan vitamin juga ya. Kemudian ada kandungan-kandungan yang lain ya, contohnya apa namanya, kitosan gitu ya, kalau itu mengandung kitosan ya. Oke. Dok, apakah benar Otsukushi jika dilarutkan di dalam air yang bersifat basah, probiotiknya bisa lebih berkembang lagi dibandingin air ber-pH normal? Ya, jadi ada beberapa jenis bakteri dia memang lingkungannya pH-nya basah ya kan, tapi ada juga yang lingkungan pH-nya asam, tergantung jenis bakterinya ya. Sedangkan pada Utsukushi itu kan namanya bakterinya Bifidobacterium longum ya. Dia kan eh, tumbuhnya harus di usus besar gitu ya. Nah, itu pH-nya memang alkali gitu ya. Itu benar ya, tapi sekali lagi bahwa saluran cerna itu kan panjang ya, dari saluran cerna atas itu ada esofagus ya, atau tenggorokan ya, lalu lambung ya, usus halus, itu bakterinya macam-macam di situ, pH-nya juga macam-macam ya. Dan lambung punya pengaturan ya untuk menjaga apa, keasamannya, dan itu akan mempengaruhi juga pH dari usus dan usus halus dan usus besar tentunya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah punya semacam eh, apa ya, termostat kalau suhu ya. Ini semacam pengatur keasaman ya, akan tapi banyak orang yang ini rusak gitu loh ya. Jadi karena pengatur keasaman itu salah satunya dipengaruhi oleh juga bakteri yang namanya Helicobacter pylori, yang dia banyak hidup di eh, esofagus ya, atau di lambung. Dan dia memang bersifat membantu untuk yang namanya alkalinisasi gitu ya. Pada beberapa orang keseimbangan bakteri terutama Helicobacter ini menjadi berkurang ya. Jadi pada beberapa orang yang berpenyakit, contohnya ya TBC itu ya, itu Helicobacter pylorinya biasanya rendah ya. Nah, kalau seperti itu berarti alkalinisasi dari lambungnya akan juga berkurang, maka mungkin dia membutuhkan sesuatu yang bersifat membantu alkalinisasi ya, atau yang meningkatkan justru pertumbuhan bakteri-bakteri yang diperlukan untuk alkalinisasi. Jadi kalau kita selama ini berpikir Helicobacter pylori itu selalu jahat gitu ya, enggak ya. Jadi sebetulnya Helicobacter pylori itu adalah bakteri yang dia memang hidup di dalam saluran cerna, terutama di daerah esofagus dan juga lambung gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau dia tidak menyentuh lambung kita, itu ya, tidak menyentuh permukaan lambung, dia sebenarnya berguna ya. Akan tapi pada beberapa kondisi, misalnya orang itu mengalami dehidrasi ya, atau dia lapisan lendirnya berkurang, apapun sebabnya ya, mungkin karena ada gangguan pada produksi lendir ya, atau juga ada gangguan secara genetik mungkin ya. Ada juga orang yang punya kelainan genetik yang dia mempengaruhi perkembangan dari sel untuk memproduksi lendir gitu ya. Itu akhirnya Helicobacter pylori itu dia bisa bersentuhan dengan lambung dan memicu peradangan lambung yang kronik, dan itu akan memicu kanker juga gitu ya. Maka sebenarnya pada intinya adalah kita menjaga keseimbangan ekosistem ya. Jadi tidak bisa kita selalu beranggapan bahwa alkali itu selalu baik ya, tapi memang ada lingkungannya sendiri yang sesuai lingkungan itu. Jadi kalau lambung, yang kita butuhkan lambung itu asam ya. Yang kita butuhkan lambung itu asam, karena dengan keasaman itu lambung itu adalah organ yang dia bakterinya tuh lebih rendah dibandingkan dengan usus ya. Sehingga apa namanya, pH di lambung itu harus asam ya. Jadi jangan berpikir wah minum alkali biar lambungnya nggak asam, nggak peradangan gitu. Nggak selalu, tinggal kita lihat kondisi masing-masing personnya. Maka mengobati itu memang kita harus melihat respon ya, mengevaluasi respon setelah kita memberikan sesuatu ya. Jadi tidak bisa kita generalisir semua orang sama ya.
Oke, nah ini ada yang tanya, kalau bisa tanyanya jangan ke saya langsung, teman-teman langsung di all aja, tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan. Ini favoritnya Dokter Susi kayaknya. Kalau untuk penderita kanker, makanan apa yang alami mungkin yang bisa bagus buat penderita kanker itu sendiri, Dok? Ya, Nah, yang pertama harus organik, gitu ya, harus organik, ya, karena penderita kanker itu sangat rentan terhadap bentuk-bentuk zat kimia, apalagi itu tadi yang dia memicu hormon, ya, pestisida yang banyak pada sayur dan buah itu ya, kalau dia tidak organik itu pada jenis kanker tertentu dia akan meningkatkan perkembangan kanker, ya, dan itu akan menjadi semacam racun dalam tubuh kita. Maka kalau kita nggak bisa makan yang organik, ya harus diorganikan itu sayur dan buahnya, ya, dengan cara misalnya yang sudah saya ajarkan, ya, eh, apa dengan dicuci begitu. Nah, dengan menggunakan baking soda itu direndam dulu dengan baking soda, lalu dibiarkan berapa menit, sekitar 15 menit saja, lalu dicuci. Nah, yang jelas semua sayur itu sebetulnya sangat baik ya untuk kita, dan cara mengolahnya itu harus benar, ya, nggak boleh terlalu lama diproses gitu ya, kalau perlu bahkan eh, kita konsumsi mentah, ya, dan warna sayur itu juga menunjukkan kandungannya, ya, perbanyaklah sayur-sayur yang berwarna, ya, contohnya yang berwarna oranye, ya, berwarna ungu, karena sayur-sayur itu banyak mengandung antosianin, terutama ya antioksidan yang paling kuat, ya, selain melatonin, terutama yang kita produksi sendiri sebetulnya, ya, melatonin itu. Kemudian juga beta karotin, yaitu baik ya, karena beta karotin itu salah satu manfaatnya adalah dia akan menurunkan peradangan, ya, karena untuk menurunkan peradangan membuat lingkungan yang apa tidak terlalu sensitif terhadap sinyal peradangan itu kita membutuhkan vitamin A. Nah, vitamin A itu dari beta karotin, ya. Kemudian juga vitamin C, ya, vitamin E itu banyak pada sayur-sayur yang berwarna. Nah, jadi paling tidak dalam piring kita sehari itu ada 5 sampai 7 macam sayur dan buah, ya. Idealnya ya, kalau kita nggak bisa seideal itu, ya berarti kita harus paling tidak mengambil yang paling mudah yang ada di lingkungan kita, ya. Sebetulnya itu pun oleh Allah sangat banyak di lingkungan kita, ya, dari tumbuhan liar terutama, ya. Eh, ada misalnya bunga telang, ya, berbagai macam bunga yang ada di alam yang berwarna keunguan, ya, akan tapi kita harus yakin, harus pastikan bahwa itu memang dia boleh dimakan, ya, karena ada beberapa bunga, contohnya kecubung itu warnanya menarik, ya, warnanya kuning begitu. Kita kalau nggak tahu berpikir wah ini edible ini, ya, ini banyak kandungan beta karotinnya, kalau kuning banyak kandungan vitamin C-nya misalnya gitu. Padahal kecubung itu beracun. Nah, jangan jangan ini ya, jangan sembarangan mengambil. Jadi tetap kita harus tahu jenis itu. Nah, yang lainnya untuk sumber-sumber serat pangan, ya, seperti karbohidrat, ya, karbohidrat itu sebenarnya banyak sumber serat pangan yang dia juga mengandung antioksidan yang tinggi, jadi jangan terpicu bahwa sumber karbohidrat misalnya nasi gitu ya. Kita cari sumber karbohidrat yang dia lebih kompleks, ya. Kalau nasi, ya, nasi yang berwarna, ya, nasi merah, nasi ungu, atau dicampur aja gitu ya. Jadi beras coklat, beras merah, beras ungu dicampur menjadi satu gitu ya. Atau kita bisa memperkaya beras kita dengan cara memasak beras itu dengan menambahkan pewarna alam. Ya, contohnya pewarna alam apa? Dari bunga telang, ya. Makanya kenapa kalau di beberapa daerah itu ada memasak nasi dengan apa? Menambahkan bunga telang. Ya, ada memasak nasi dengan menambahkan beberapa tumbuhan berwarna. Kalau pengen
pengen ungu ya kasihnya bunga telang tambah lemon gitu. Kemudian pengen merah misalnya ya kita ambil warna merah dari misalnya bunga bougainville. Bunga bougainville itu salah satu bunga edible ya. Ada banyak bunga edible sebenarnya ya. Seperti bunga bougainville, bunga kertas, bunga mawar ya. Jadi memanfaatkan alam itu sebenarnya bisa tanpa kita mengeluarkan uang ya, dengan kita hanya mengetahui mana tumbuhan liar yang bisa kita manfaatkan gitu saja ya. Jadi penderita kanker yang secara ekonomi mengalami gangguan ya karena nggak bisa bekerja dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau dia mau belajar foraging itu tetap bisa makan lah ya, tetap bisa makan ya, karena kalau kita foraging itu kan mengandalkan tumbuhan yang liar gitu ya, tumbuhan yang liar ya. Maka salah satu proyek saya sebetulnya, saya punya rumah edukasi itu mengajarkan tentang foraging. Jadi bagaimana mengenali tumbuhan liar dan memanfaatkannya untuk kesehatan kita ya. Kemudian juga pentingnya mengkonsumsi protein ya. Jadi protein walaupun kalau terlalu tinggi ya, kemudian dia protein hewani itu kalau kebanyakan menyebabkan kita juga apa metabolismenya tidak baik begitu ya, akan tapi protein tetap dibutuhkan ya. Dan sumber-sumber protein kalau penderita kanker sebaiknya yang kita gunakan adalah dari protein nabati dan juga protein hewani seperti misalnya protein dari ikan ya. Jadi pilih lebih baik ikan daripada ikan atau unggas daripada daging merah ya, walaupun daging merah itu tetap boleh ya, boleh, tapi perhatikan itu ya. Ada lagi? Oke. Kalau untuk makanan, misalkan tadi dok, nih saya tambahin ini, saya penasaran aja sih, ini nggak ada pertanyaannya. Kalau untuk yang dibakar, ini sebenarnya off topic sih, cuman masih di cancer. Kalau misalkan kita makan makanan, kita nggak ada cancer nih, kita cuma mau cegah ya. Cuman kita sering nih kayak misalkan makan sate, ikan bakar, ayam bakar, atau apa-apa yang bakar itu, boleh nggak sih dok? Kan maksudnya ada yang beberapa orang mungkin mempercayai atau mungkin taunya tuh better dibakar karena nggak pakai minyak, ya dong. Dibandingin kita minyak, ntar kita kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Tapi apakah bagus juga kalau dibakar? Misalkan semuanya dibakar apa gitu. Kalau direbus sih udah pasti bagus ya. Cuman kalau dibakar Ya, kayaknya lebih nikmat juga kan biasanya. ya. Tempe Dibakar, dibakar atau ayam ya, dibakar gitulah dok. ya. Dibakar dan diasap itu kecenderungan untuk kita juga menyerap dari asap yang hasil pembakaran itu. Jadi kalau hasil pembakaran itu asapnya itu tidak sempurna dan juga dia mengandung yang namanya senyawa polisiklik hidrokarbon, itu dia bisa memicu justru perkembangan kanker itu bertambah gitu ya. Nah, kita harus menghindari ya, kecuali kita bisa memastikan bahwa kayu yang kita gunakan itu dia tidak menimbulkan asap itu, dan metode yang digunakan tidak menimbulkan asap yang berbahaya ya. Nah, sebenarnya ada metode pengasapan yang tidak berbahaya atau pembakaran yang tidak berbahaya, kan tapi tidak semua orang tahu. Maka akan lebih baik kalau kita menghindarinya. Ya kecuali kalau kita tahu persis bahwa itu yang digunakan adalah kayu yang memang tidak menghasilkan itu ya, kemudian metode pembakarannya tidak menghasilkan itu. Ada kok ya, dan saya juga sebenarnya mempelajari itu ya. Jadi beberapa kayu seperti kayu mangga, ya kayu rambutan, kemudian ada dari jagung juga ya, bonggol jagung ya, kemudian ada beberapa kayu yang lain itu kalau dibakar ya asapnya itu dia tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk pengawetan ya, karena memang salah satu pengasapan itu adalah metode pengawetan yang tradisional ya. Dengan jarak tertentu, dengan pola pembakaran tertentu, ya itu aman, ya aman, insya Allah. Hanya tidak semua orang kan menggunakan itu, dan ada kalanya seadanya ya kita gunakan kayu. Nah, beberapa center pengasapan ikan misalnya ya itu sudah terbina ya. Jadi seperti kalau di Semarang yang terkenal apa?
manyung ya. Manyung itu diasapi gitu ya. Itu beberapa center dia sudah diedukasi untuk menggunakan kayu yang jenisnya dia asapnya aman dan sudah diedukasi untuk mendesain ya eh, oven-oven mereka itu dengan cara yang baik dan sehat ya, tapi tidak semua center ya, maka kita harus hati-hati betul ya kalau makan manyung ya. Kalau yang suka apa kalau yang Semarang yang terkenal itu eh, apa namanya itu, gulai ikan yang dari ikan asap itu ya, eh, namanya mangut ya, mangut ya. Itu hati-hati ya, jadi hindari kalau kita tidak tahu persis bahwa itu sehat gitu ya. Nah, atau kalau terpaksa gitu ya, pengen sekali gimana ya dok, pengen sekali, masa nggak boleh sih dok sekali-kali gitu. Iya, kompensasinya harus mengkonsumsi antioksidan yang tinggi atau sayur dan buah. Diikuti sayur dan buah. Maka kenapa sih kita makan sate itu lalapannya banyak bawang merahnya, gitu, harus banyak bawang merahnya, harus ditambah tomat, harus tambah selada. Ya salah satunya untuk mengurangi efek dari metode pembakaran ya. Karena kalau seperti bawang merah itu kandungan antioksidannya tinggi ya. Kemudian seperti sayur mayur tentu juga sama ya. Maka kalau terpaksa harus makan seperti itu, dibarengilah dengan sayur dan buah dan juga lalapan yang harus lebih banyak tentunya daripada satenya begitu ya, atau makanan yang dibakar seperti itu gitu ya. Oke, kalau ini ada yang tanya, kalau sushi, makan sushi itu aman nggak untuk penderita miom? Miom itu termasuk tumor ya dok ya, atau gimana ya? Ya, tumor jinak ya, tumor Ah, jinak yang dia terpengaruh pertumbuhannya oleh terutama hormonal ya. Jadi ada beberapa perempuan yang dia mempunyai salah satunya kelainan genetik di mana hal itu akan menyebabkan dia eh, memproduksi estrogen lebih tinggi daripada wanita pada umumnya, sehingga dia punya kerentanan yang lebih untuk tumbuhnya tumor-tumor yang dia sensitif terhadap hormon estrogen ya. Nah, eh, sebetulnya seperti miom itu sensitif sekalinya kan terhadap makanan-makanan yang meningkatkan estrogen ya. Maka carilah makanan-makanan yang tidak meningkatkan estrogen itu ya. Makanan yang meningkatkan estrogen itu contohnya apa? Yang berlemak-lemak ya, berlemak-lemak. Misalnya bakso yang kuahnya dikasih jeroan dari apa namanya itu, dari lemak sandung lamur ya, sandung lamur. Terus kurangilah yang begitu ya, frozen food gitu kurangi ya. Kemudian ayaman yang kita tidak tahu persis ayamnya ini disuntik hormon apa tidak ya. Nah, perbanyak sayur mayur yang dia bersifat fitoestrogen tinggi ya, yang kaya dengan fitoestrogen ya. Fitoestrogen itu estrogen tumbuhan yang diharapkan dia eh, menghambat estrogen yang kita produksi dari dalam tubuh kita. Nah, kalau itu kita butuh ya fitoestrogen itu ya. Contohnya yang banyak pada kemangi ya, sayur kemangi, daun basil, kemudian ada beberapa fitoestrogen yang lain. Contohnya pada kedelai ya, tapi kita harus hati-hati juga kedelai kalau dia tidak dikembangkan dengan cara yang benar ya, karena ada beberapa kedelai yang dia dimodifikasi ya, sehingga mungkin akan berubah ya kandungan-kandungan proteinnya ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab? udah. Oh dok, sorry, itu yang tadi yang kita bahas bakar-bakaran itu dok, mau bakarnya mungkin pakai arang atau batok kelapa atau apa kayak gitu, sama atau ada bedanya dok, bahan bakarnya itu ya gitu bilang?
kalau dari arang batok kelapa itu cenderung batok kelapa itu lebih aman ya. Termasuk salah satu jenis kayu-kayuan yang asapnya itu bisa justru dimanfaatkan untuk pengawetan ya, salah satunya ya. Jadi batok kelapa ini sekarang ini malah justru dikembangkan seperti kitosan itu untuk pengawetan makanan, baik itu misalnya ikan tadi ya, atau juga beberapa produk bahan makanan yang lain gitu. Nah, jadi kalau batok kelapa cenderung lebih aman ya. Kalau dari kayu yang lain, contohnya dari kayu rambutan ya, kemudian kayu dari pohon nangka itu juga termasuk jenis kayu yang asapnya itu punya manfaat yang baik. Akan tapi sekali lagi ya, pengasapan itu ada jarak tertentu ya, jarak tertentu yang harus kita perhatikan karena ada kaitannya juga dengan paparan dari asap itu gitu ya. Jadi makanya pengasapan itu ada desain dari opennya itu khusus gitu ya, tidak bisa sembarangan gitu. Oke. Bagaimana Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir dok, bagaimana pola makan untuk orang yang miomnya sudah dioperasi? Mungkin gini, biar lebih general, biar lebih banyak yang bisa pakai, cepat aja. Mungkin kira-kira apakah ada pola makan khusus untuk penderita kanker atau mungkin orang yang sudah melakukan pengangkatan tumor atau kanker gitu dok? Iya, jadi memang sekali lagi kalau kita sudah seperti itu, pada prinsipnya diet itu harus tinggi serat ya. Kemudian kurangi protein yang hewani yang terutama daging merah dan lemak ya, lemak. Ya itu terutama itu. Ya jadi seperti yang beberapa kali saya sampaikan itu paling mudah itu ya dengan piring teh ya. Ganas. Ya. Dengan piring teh. Jadi piring teh itu kan setengah porsi itu untuk sayur dan buah, ya lalu seperempat itu karbohidrat dan seperempatnya adalah protein. Ya kemudian harus pastikan itu organik ya. Kemudian kurangi gula-gula sederhana ya, gula-gula sederhana. Jadi hindari makanan yang manis yang menggunakan gula yang terafinasi ya. Kemudian kurangi produk-produk yang terproses ya. Produk-produk yang terproses. Oke, kalau untuk yang dan ada satu yang harus saya ingatkan sekali nih Pak. Oke, Pak Angga. Ya, pola tidur ini yang sering saya dapatkan pada penderita kanker itu adalah mereka biasanya sukanya begadang. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidur terlalu malam ya. Karena apa? Tubuh kita itu mempunyai ritme biologis. Terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon ya, itu akan terpengaruh sekali ya. Maka para penderita kanker itu rata-rata mereka itu kurang tidur, kurang terpapar sinar matahari gitu ya. Kalau tidur kemalaman bangunnya kesiangan. Ya, maka sekarang kalau kita sudah benar-benar tahu bahwa kita menderita kanker, tidur ini harus kita perhatikan sekali ya. Jadi jangan tidur terlalu malam. Jadi kita harus memegang patokan bahwa jam 9 malam tuh sudah tidur ya. Jam 9 malam tuh harus sudah tidur, sudah mematikan lampu ya, karena tidur kita itu sebenarnya bukan hanya istirahat ya, karena tidur kita itu adalah saatnya tubuh kita memproduksi antioksidan seperti melatonin ya, dan dia tidak akan diproduksi kalau mata kita terkena lampu.
Ya padahal orang tidur tuh biasanya kan matanya kadang ada yang tidak tertutup rapat, ada saat di mana dia mata itu terbuka begitu ya dengan sendirinya ya kita nggak sadar gitu ya. Nah sehingga cahaya lampu akan masuk ke dalam mata kita. Nah itu akan mengurangi produksi dari melatonin ya. Padahal melatonin ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Ya itu tambahannya Pak. Oke, oke dok. Oke, kayaknya mungkin itu aja. Sorry banget teman-teman yang mungkin pertanyaan belum bisa jawab. Ini dokter juga kayaknya nanti setelah ini kan mau ada operasi ya dok ya. Ya ya. Oke, oke. Jadi mungkin cukup untuk hari ini teman-teman. Nanti ada sesi-sesi berikutnya saya pasti akan cari topik-topik yang pastinya lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Thank you Dokter Susi waktunya dok. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Selamat weekend ya, selamat bahagia. Selamat sore semuanya. Thank you Ya, dok. ya.